Inilah tragedi Uin Suska, seorang mahasiswa bernama Raihan dengan tega coba menghabisi Faradila. Awalnya banyak yang mengira kasus ini disebabkan oleh cinta Raihan yang ditolak oleh Farah. Hingga akhirnya muncul plot twist tak terduga. Gimana kronologinya dan apa sih penyebab Raihan tega melakukan hal keji ini ke Faradila? Yang menarik, kasus ini membuat banyak orang terbelah menjadi dua kubu nih. Ada yang menyalahkan Raihan dan ada juga yang kini menganggap Faradila layak mendapatkan semua ini. Bareng aku Abid, mari kita mulai pembahasannya. Kita awali pembahasan dengan mengenal pelaku lebih dulu nih, Cah. Raihan Muzaffar, usianya 22 tahun, merupakan seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di UIN Suska Riau dan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada 1 Juli 2022. Raihan menjalani pendidikan pada jenjang sarjana S1 di program studi ilmu hukum. Sementara itu, Faradila Ayu Pramesti, usianya 23 tahun yang menjadi korban, juga berstatus sebagai mahasiswa UIN Suska, Riau. Keduanya sama-sama dari Fakultas Hukum. Mereka berdua bisa kenal karena satu kelompok saat menjalani masa KKN. Nah, saat KKN inilah hubungan keduanya semakin dekat karena kemungkinan setiap hari bersama di posko maupun sedang praktek. Walaupun dari satu universitas yang sama nih, sosok Raihan ini dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang introvert, rajin ibadah, kalem, dan tidak banyak bicara. Berbeda dengan Faradila, dia adalah wanita yang suka bergaul, humoris, dan bisa berteman dengan siapa saja. Karena dianggap introvert dan pendiam nih, Raihan dianggap oleh teman-temannya itu susah untuk diajak kerjasama. Hal ini lantaran komunikasi dengan Raihan itu cukup sulit gitu. Disitulah Faradila hadir. Dia mulai mengajak Raihan untuk bicara, kemudian menjadi akrab sehingga program kerja KKN ini bisa berjalan dengan kompak dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, berawal dari kebersamaan Faradila inilah tumbuhlah benih-benih rasa cinta dari Raihan. Dan juga rasa cinta itu berubah menjadi obsesi. Mungkin karena belum pernah mendapatkan perhatian dari sosok wanita sebelumnya, hingga keramahan Faradila disalahartikan oleh saudara Raihan. Pemuda ini merasa baper, merasa nyaman, merasa disayangi dengan sikap baik hati Faradila. Dan akhirnya Raihan pun berusaha untuk memiliki Faradila seutuhnya. Mulai pertengahan KKN hingga akhir KKN nih, hubungan keduanya semakin dekat. Berdasarkan penuturan teman-temannya, di mana ada Faradila, maka di situ juga ada Raihan. Padahal tujuan awal Faradila itu dekat dengan Raihan agar KKN itu lancar gitu. Ternyata malah Raihannya suka. Obsesi Raihan ke Faradila terus berlanjut saat masa KKN sudah usai. Seringkali Raihan menemui Faradila di kampus, menunggu Faradila usai kelas kuliah. Pokoknya setiap ada Faradila, di situ ada Raihan yang ingin selalu bertemu. Hingga pada suatu hari ini, sampailah pada satu titik yang bisa dikatakan Faradila itu sudah benar-benar risih karena kehadiran Raihan. Sikap ramah Faradila selama ini kepada Raihan akhirnya berubah menjadi ketegasan. Farah menjelaskan ke Raihan kalau dia sudah sangat lelah dan meminta Raihan untuk menjauhinya. Farah juga menjelaskan bahwa dia sudah memiliki pacar. Boom! Saat itulah hati Raihan hancur lebur berkeping-keping hingga tak tersisa lagi. Faradila sosok yang selama ini ia idam-idamkan ternyata telah memiliki kekasih lain. Di titik inilah Raihan sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mulai tampak seperti orang yang linglung yang telah kehilangan arah dan tujuan. Mulailah terbesit di pikiran Raihan, pikiran jahat kepada Faradila. Jika tidak bisa denganku, maka kamu juga tidak bisa dengan pria lain. Raihan pun akhirnya merencanakan hal keji ke Faradila sejak bulan November tahun 2025
Dan beberapa bulan setelahnya, tepat saat Faradila hendak sidang skripsi, akhirnya Raihan melakukan eksekusi di kampus tersebut atau di kampus UIN Suska. Pada hari Kamis pukul 08.30 pagi tanggal 26 Februari 2026, Raihan menjalankan aksi jahatnya. Sejak dari rumah, Raihan sudah mengasah kampak atau senjata yang akan digunakan menjalankan aksi kejinya ini. Pada pagi itu, Faradila sedang menunggu giliran sidang proposal di depan ruang ujian. Di ruangan sebelah, beberapa mahasiswa lain sedang melakukan kegiatan belajar. Situasi awalnya berjalan seperti biasa hingga tiba-tiba Raihan datang ke kampus. Yang juga Raihan ini kan mahasiswa kampus tersebut ya, jadi gampang gitu masuk ke kampus tersebut untuk menghampiri Faradila. Pelaku langsung melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam, kampak, dan juga parang. Saksi mata melihat pelaku membacok Faradila ini di depan ruang Fakultas Hukum dan Syariah. Karena pelaku membawa kapak dan juga parang nih, para mahasiswa yang berada di sekitar lokasi tidak berani untuk mendekat untuk menolong korban dan menghindari resiko menjadi sasaran amukan Raihan. Saat itu Faridila berusaha dengan sekuat tenaga menahan Raihan agar tidak mendapatkan luka yang semakin parah. Korban mengalami luka bacok cukup serius nih dalam bagian kepalanya dan juga lengannya akibat serangan Raihan itu. Saat Raihan hendak kembali mengayunkan senjata tajam ke arah Faridila untuk mengakhiri hidup wanita tersebut, petugas keamanan akhirnya datang dan menangkap Raihan untuk menghentikan aksi brutalnya itu. Raihan kemudian diserahkan ke Polsek Bina Widya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pekanbaru, AKP Anggi Riandiansyah, menjelaskan bahwa pelaku ini, Raihan, telah ditangkap bersama dengan barang bukti berupa sebilah kapak dan juga parang yang digunakan saat melukai Faradila. Setelah kejadian ini, Faradila langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk mendapatkan pertolongan pertama. Mengingat luka yang cukup serius, korban direncanakan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad untuk mendapatkan perawatan lanjut dengan fasilitas yang lebih lengkap. Dan dalam kasus ini, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 469 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara kepada Raihan. Nah, setelah insiden ini terjadi, banyak simpati publik mengalir deras kepada Faradila yang menjadi korban kebrutalan Raihan. Bahkan banyak influencer media sosial yang membahas kasus ini. Mayoritas mereka berpendapat kalau perempuan itu boleh kok menolak. Perempuan itu juga berhak tegas. Perempuan itu harusnya mendapatkan rasa aman dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga yang kemudian menyalahkan gender laki-laki nih. Mereka menganggap, kenapa sih laki-laki bisa sekejam itu hanya karena ditolak cintanya. Dan di sini pun aku tidak menyalahkan pendapat mereka, Cah ya. Mungkin juga yang mereka utarakan itu ada benarnya. Tetapi saat semua orang akhirnya menyalahkan Raihan nih, menganggap Raihan adalah laki-laki gila dan rela bertindak keji saat cintanya ditolak, lalu muncullah sebuah plot twist tak terduga yang membuat netizen tuh akhirnya tergocek gitu. Jadi muncul akun TikTok yang diduga adalah milik Raihan itu sendiri. Dalam postingan di akun tersebut muncul foto hingga video yang merekam kebersamaan dirinya dengan Faradila. Raihan tahu jika dia ditangkap polisi, maka dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Maka dari itu, sudah jauh-jauh hari nih Raihan memposting unggahan di media sosial TikTok sehingga apabila Faradila membantah hubungan mereka, netizen bisa tahu karena udah ada bukti-buktinya. Maka bukti-bukti di sosmed bisa menunjukkan bahwa Raihan dan Farah ternyata memiliki hubungan spesial. Temuan itu langsung membelah sudut pandang netizen nih, apalagi dalam akun TikTok tersebut ditemukan video saat Raihan dan Faradila
saling cipokan di pentas Liga Champion. Ada juga momen kebersamaan Raihan dan Faradila yang lain, sehingga bukti-bukti ini membuat netizen berspekulasi bahwasanya tidak mungkin kalau kasus ini hanya sekedar cinta ditolak saja. Nah, Faradila yang tadinya korban kini malah mendapatkan banyak kecaman dari netizen. Raihan yang jadi pelaku kini malah mendapatkan simpati publik. Nah, sangat-sangat plot twist. Kalau kalian buka sosmed di TikTok maupun Instagram nih yang membahas kasus ini, mayoritas kini menyalahkan Faradila nih dan membuli Faradila ini. Situasi makin terbalik saat muncul video rekaman voice note yang dibagikan di TikTok. Dalam video voice note tersebut menjelaskan situasi hubungan Farah dan Raihan dalam sudut pandang yang lain. Namun, sebelum saya menjelaskan isi video tersebut, perlu kita pahami bahwa dalam video ini belum tentu kebenarannya. Harus ingat ya, sekali lagi, belum tentu kebenarannya. Jadi Raihan dan Farah ini memang dikatakan sudah menjadi pasangan di video itu. Raihan pun saat itu tahu kalau dia adalah selingkuhan Farah. Pasalnya Farah sudah memiliki pacar yang bekerja di pertambangan. Dari sini bisa disimpulkan kalau Raihan adalah selingkuhan dari Faradila. Lanjut, dalam video tersebut juga menjelaskan bahwa Raihan selama ini sudah banyak berkorban untuk Faradila. Raihan sudah keluar banyak duit, waktu, dan tenaga untuk Faradila yang merupakan pacar pertamanya. Bahkan Raihan juga lah yang diduga, sekali lagi ya, diduga mengerjakan skripsi kuliah Faradila. Farah mengiming-imingi janji untuk memutuskan pacar aslinya yang bekerja di pertambangan tadi demi Raihan. Tapi janji tetaplah janji. Pada akhirnya Faradila mengambil keputusan tetap memilih pacar utamanya yang dinilai memiliki masa depan yang lebih baik ketimbang Raihan. Tak hanya itu saja, Faradila diduga melontarkan kalimat yang menghina keluarga Raihan ya. Diduga sekali lagi ya. Dan dari momen itulah yang membuat emosi Raihan memuncak dan tidak bisa tertahankan lagi. Raihan yang memiliki perasaan tulus merasa telah dipermainkan selama ini oleh Faradila hingga akhirnya terjadilah kekerasan yang menimpa Faradila. Lalu gimana nih nasib pacar Faradila yang bekerja di pertambangan tadi? Pacar Farah tersebut ternyata bernama Ferdi. Ferdi dikabarkan bekerja di offshore tengah laut. Hal itu diketahui dari postingan Ferdi di media sosial yang kerap membagikan aktivitasnya saat bekerja di laut lepas. Ferdi pun sering mengunggah momennya saat menjadi pekerja offshore yang jarang pulang ke rumah. Jadi Ferdi dengan Faradila ini bisa disimpulkan adalah menjalin hubungan LDR. Di beberapa postingan, Ferdi sempat mengungkapkan perusahaan tempatnya bekerja. Usut punya usut, Ferdi bekerja di sebuah perusahaan ternama di bidang rekayasa konstruksi dan instalasi untuk industri petrokimia serta minyak dan juga gas. Selain karena profesi, netizen ramai kini membincangkan soal gaji pacar Faradila. Disinyalir gaji Ferdi ini menyentuh angka 2 digit. Untuk gaji pemula pekerja offshore kabarnya bisa mencapai 20 juta rupiah. Sedangkan manajer atau jabatan tertinggi bisa mencapai 300 juta rupiah. Jika Ferdi punya profesi mentereng hingga gaji yang cukup fantastis ya di Indonesia. Raihan justru sebaliknya. Raihan diketahui masih sebagai mahasiswa biasa atau mahasiswa tingkat akhir. Lantaran hal tersebut, publik ramai menyoroti sosok Ferdi yang terselamatkan dari perempuan seperti Faradila. Banyak publik yang menyebut kini Ferdi seharusnya berterima kasih ke Raihan karena kasus ini bisa viral dan Ferdi pun bisa mengetahui bahwa pacarnya main belakang atau ya itulah pokoknya selengki ya. Akibat kejadian ini, Ferdi udah ngaku kapok nih LDR 2 kali. Dia mengaku sudah dikhianati secara 2 kali oleh perempuan. Aduh, padahal duitnya banyak. Ya begitulah, Ferdi punya uang, tapi Raihan punya waktu. Kalau Ferdi lagi jauh kan, Faradila bisa jalan sama Raihan. Mungkin mikirnya kayak begitu.
Dari kasus ini kita bisa belajar ya, kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan ya. Di sini saya tidak membela Raihan sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Raihan adalah kesalahan fatal dan layak mendapatkan hukuman. Begitu juga buat para wanita nih. Janganlah kalian hidup seperti Faradila yang diduga memainkan perasaan laki-laki. Ada cowok yang diselengkihi itu bisa sabar gitu, mengalihkan emosinya dengan olahraga lari, misal naik gunung dan semacamnya. Tapi ada juga laki-laki yang kecerdasan emosionalnya itu lemah, sehingga berisiko bahwa kalau kalian menyakitinya, bisa-bisa kapak melayang gitu ya. Dah, kita sudahi dulu pembahasan kali ini. Makasih udah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Abid undur diri. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Ciao.